Halo, saya Abdul Wahid Gulir dengan NIM 2012-0105. Ya, kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem basis data. Di sini kita akan membuat website berhubungan dengan sistem informasi perpustakaan. Untuk studi kasus, kita akan membangun sistem informasi perpustakaan di Stikom Yulindo Kupang. Perhatikan data informasi yang ada di layar. Fitur-fitur yang nantinya kita bangun dalam sistem informasi perpustakaan ini adalah yang pertama, login. Login ini dilakukan oleh dua orang aktor, yaitu aktor yang pertama adalah admin, yang kedua adalah pengunjung. Admin yang dimaksud adalah petugas yang di perpustakaan, sedangkan pengunjung itu terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Berikutnya adalah mengolah data profil. Semua data profil ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom Yulindo Kupang. Kemudian berikutnya adalah mengolah data profil. Semua data profil ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom Yulindo Kupang. Kemudian berikutnya adalah mengolah data admin, data lemari, mengolah data rak. Kenapa harus ada fitur mengolah data lemari dan rak? Karena di perpustakaan itu sudah tentu ada lemari rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku dan juga satu lemari memiliki banyak rak. Kemudian ada tabel penulis, ada penerbit, ada tabel jenis buku, penulis, penerbit, dan jenis buku. Ini berhubungan dengan tabel buku karena satu buku pasti memiliki penulis, memiliki penerbit, dan digolongkan dalam jenis buku tertentu. Kemudian berikutnya adalah mengolah data pengunjung. Pengunjung yang nantinya akan berkunjung ke Stikom Yulindo Kupang. Berikutnya mengolah data pinjam. Pinjam dan detail. Pinjam ini sebenarnya satu kesatuan, artinya satu kali transaksi pinjam buku, ada detail bukunya, ada banyak buku yang dipinjam. Untuk fitur login ini dapat diakses oleh admin pengunjung. Kemudian mengolah data profil ini dapat diakses oleh keduanya. Tapi untuk admin, dia bisa melakukan cerut, artinya dia bisa menambah data baru, membaca atau melihat data, mengubah data, menghapus dan mencari data. Sementara untuk pengunjung hanya bisa melihat atau membaca data saja. Kemudian fitur mengolah data admin ini hanya dapat diakses oleh admin sendiri dan admin dapat melakukan cerut. Kemudian mengolah data lemari, rak, penulis, penerbit, jenis buku ini juga dilihat hanya dapat diakses oleh admin, yang mana admin dapat melakukan cerut juga. Untuk fitur pengolah data buku dapat diakses oleh semua aktor, namun untuk admin ini dia memiliki akses cerut, sementara pengunjung hanya bisa melihat, membaca, dan mencari, read, atau search. Kemudian mengolah data pengunjung, admin dapat melakukan cerut, sementara pengunjung bisa read atau menambah data baru, membaca atau melihat dan mengubah data, namun tidak bisa menghapus data. Di sini ada catatan, pengunjung hanya bisa menambahkan, membaca, dan mengubah datanya sendiri, tidak bisa mengubah, menambahkan, atau membaca data pengunjung lain. Kemudian berikutnya adalah mengolah data pinjam dan detail pinjam. Ini merupakan satu kesatuan yang mana dapat diakses oleh semua aktor,
Aktor admin dia biasa melakukan ceruk, dan pengunjung juga bisa melakukan ceruk, namun pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri, yakni data pinjam, ubah, dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses, artinya datanya sudah divalidasi oleh admin, tidak bisa lagi diubah dan dihapus. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Satu, sistem yang kita mengenai transaksi, sanksi keterlambatan, kemudian buku. 2, jumlah buku yang dikembalikan harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. 3, ada aktor yang terlihat, ada aktor yang terlibat dalam sistem ini, yakni admin dan pengunjung. 4, kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Pengembang sistem menggunakan Visual Studio Code dan Excel versi 7.4.27. Versi PHP yang terbaru adalah versi 8. Namun kita belum bisa menggunakan versi 8 karena ada beberapa hosting yang support baru sampai di PHP versi 7 sampai versi 8. Fungsi-fungsi produk diagnosis atau ditentukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di perpustakaan Stikom yang dilakukan, yaitu tata letak buku itu tidak disimpan atau tidak dilakukan berdasarkan rak-rak yang sesuai. Kemudian, jika ada penambahan lemari atau rak, maka itu perlu pendataan ulang lagi. Kemudian untuk pengunjung, setiap pengunjung yang mau datang ke kampus Stikom Kupang dan mau melakukan pinjam dan pengambilan buku, wajib mendata dirinya terlebih dahulu. Kemudian mereka bisa melakukan pinjaman buku yang nantinya akan di-approve oleh admin. Berdasarkan permasalahan ini, ada kurang lebih 10 tabel yang kita bisa buat. Ini merupakan pengembangan sistem. Yang pertama, jika kita menambahkan fitur-fitur baru lagi, maka kita akan membutuhkan tabel-tabel tambahan. Yang pertama adalah kita membutuhkan tabel admin. Tabel admin ini fungsi untuk menyimpan data admin yang terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID admin. ID admin itu tipe datanya adalah integer, primary key, dan dia auto remain, artinya penmoran ID-nya secara otomatis oleh MySQL. Kemudian adalah nama, kita gunakan tipe teks. Kenapa menggunakan tipe teks? Karena nama ini memiliki jumlah karakter yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Sama halnya dengan tempat lahir, tanggal kita menggunakan data, kemudian alamat email, telepon kita menggunakan teks. Kenapa telepon kita menggunakan teks, tidak menggunakan integer atau varchar? Telepon itu sebenarnya terdiri dari angka-angka saja. Kalau terdiri dari pemikiran orang pada umumnya, itu kita harus menggunakan integer atau number. Untuk memilih tipe data yang sesuai, apakah teks, varchar, atau integer atau number, kita harus tahu terlebih dahulu fungsi daripada atribut tersebut. Misalkan telepon, apakah telepon ini suatu saat dia terlibat dalam operasi perhitungan atau tidak? Menurut saya tidak, karena telepon itu sama seperti pada umumnya huruf-huruf, namun dia wujudnya dalam bentuk angka.
dan suatu saat nanti tidak akan terlibat dalam operasi penghitungan. Demikian kita menggunakan tipe data adalah teks. Kenapa teks? Karena teks dapat memuat semua angka, huruf, karakter, simbol tertentu. Kemudian kenapa tidak menggunakan varchar? Varchar digunakan untuk data-data yang jumlah karakternya sama, sementara telepon tidak sama. Ada yang 12, ada yang 13, maka itu lebih tepatnya sama. Contoh nil, contohnya 8, berarti kita pakai varchar 8 atau nil. Jumlahnya karakternya 16, berarti kita menggunakan tipe datanya adalah varchar dengan lebar 16. Password kita gunakan teks juga, karena jumlah karakternya kan kita tidak tahu, kan ada tidak sama. Sementara status admin ini kita pakai karakter atau karakter satu saja, karena nanti rencananya statusnya yang dimaksud adalah status apakah aktif atau tidak aktif. Kalau aktif kodenya 1, kalau tidak apakah kodenya adalah 0. Ketika kodenya adalah, maka 0 tersebut tidak bisa mengakses sistem lagi karena statusnya adalah tidak aktif, dan jadi fungsinya sebagai tools diri atau keluar, maka kita settingnya menjadi tidak aktif, blokir atau 0. Berikutnya adalah tabel lemari. Lemari terdiri dari 2 atribut saja, karena memang kita hanya butuh di ID lemari. Tipe datanya adalah integer, primary key, atau auto increment. Karakternya pasti tidak sama antara satu dengan yang lain. Kemudian tabel berikut adalah tabel rak. Tabel rak ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, satu lemari memiliki banyak rak, maka dari itu lemari dan rak harus saling berhubungan antara satu dengan yang lain. ID rak, tipe datanya integer, merupakan primary key atau auto increment. Nama rak kita kasih teks, kemudian ID lemari integer, ID lemari kita kasih progen key. Dia berasi dengan ID lemari yang atas dan primary key. ID lemari ketemu dengan ID lemari di bawah sini, artinya satu lemari memiliki banyak rak. ID lemari ini dia ciri-cirinya bisa terjadi di publikasi sebanyak jumlah rak yang ada di dalam lemari itu. Namun lemari hanya ada satu ID, tidak boleh sama antara satu lemari dengan lemari yang lain. Kalau ditarik garis relasi, maka ID lemari yang primary key akan ditarik ke bawah menuju ID lemari yang progen key di tabel rak. Kemudian ketika lemari dan raknya sudah ada, selanjutnya adalah kita membuat tabel penulis, tabel penerbit, dan tabel jenis buku. Tiga tabel ini akan berhubung dengan tabel buku. Kenapa? Karena satu buku memiliki satu penulis, satu buku memiliki satu penerbit, satu buku memiliki satu jenis. Atau dibalik, satu penulis bisa menulis sebanyak satu buku, penerbit bisa menerbitkan banyak buku, dan satu jenis buku bisa memiliki banyak buku. Jadi relasi yang terjadi, ada relasi one to many, fungsinya sifatnya untuk karena pada primary key di sini. Namun di sini ada foreign key yang artinya dia bisa dipublikasi. Jadi kalau ditarik garis relasi ID penulis di tabel penulis berelasi dengan ID penulis di tabel buku, ID penerbit di tabel
berelasi dengan penerbit di tabel. Buku dan ID jenis buku di tabel berelasi dengan ID jenis buku di tabel buku. Pertama, tabel penulis, ID penulis, tipe datanya integer, private key atau auto increment. Sementara nama tipe datanya teks, tempat lahir, tipe datanya teks karena lebar datanya tidak sama antara satu dengan yang lain. Tanggal lahir, tipe datanya, alamat tipenya teks email, tipe teks, status ini aktif dan tidak aktif tadi, jadi kita bisa menggunakan angka 0 dan 1. Kemudian berikutnya adalah tabel penerbit, terdiri dari penerbit, tipe datanya integer, private key dan integer, namun tipenya teks, alamat tipenya teks. Kenapa? Karena terdiri dari huruf dan angka, dan lebar datanya tidak sama antara satu data dengan data yang lain. Atribut berikutnya adalah kota, email, telepon, tipenya teks semua, statusnya char ini juga sama, statusnya itu kita gunakan aktif dan tidak aktif. Kemudian tabel jenis buku terdiri dari dua, yaitu ID jenis buku, tipe integer, primary key, auto increment. Namun kita menggunakan teks untuk jenis buku, misalkan buku komik, berita, fiksi, non-fiksi berdasarkan kategorinya sebagainya. Setelah itu tabel buku terdiri dari ID buku, tipe datanya integer, primary key dan judul adalah teks, begitu pula intisari. Kemudian tahun penerbit, gunakan faktor selebarnya. 4 tahun terbitkan tidak terlibat dalam operasi perhitungan, jadi kita menggunakan angka saja dengan lebar karakternya adalah 4. ISBN kita gunakan teks, di sini 0. Kenapa 0? Artinya atribut ini katanya boleh kosong karena ada buku yang misalkan koran dan sebagian itu tidak memiliki, sehingga kosong. Jumlah halaman dan jumlah buku, tipe datanya integer karena nanti dia suatu saat terlibat dalam operasi perhitungan. Kemudian ID penulis, di penerbit, jenis buku ini adalah Regen key dari primary key dari masing-masing tabel ini. Dia sifatnya adalah Regen key. Dia bisa berulang di saat dipublikasi. Kemudian statusnya adalah char. Selanjutnya adalah kita bahas tentang tabel pengunjung, terdiri dari ID pengunjung, tipe data integer, primary key, auto increment, nama tipe data teks, tempat lahir juga sama, tanggal lahir dipakai data alamat teks, jenis kelamin, tipe data 19 email kita gunakan teks, telepon teks, kategori dan password kita gunakan teks. Untuk tabel pengunjung ini dia akan berelasi dengan tabel pinjam karena dia adalah tabel pinjam itu. Ada pinjam, tipe datanya integer, private key, auto increment. Pinjamannya tinggal beberapa tipe datanya tinggal kembali, artinya itu transaksi yang memuat begitu dikembalikan tanggal berapa. Di sini kita gunakan data, namun tipe 0 artinya pada saat dia meminjam pertama kali maka hanya input tinggal pinjam, tinggal kembali masih dalam keadaan 0. Kemudian pinjam, transaksi, pinjam itu dipinjam oleh siapa, berarti dia berelasi dengan ID. Pengunjung otomatis akan dipinjam oleh pengunjung, kemudian statusnya baru mengambil buku, pinjam, mengembalikan, hilang dan sebagainya. Kemudian disarankan, ini artinya admin siapa yang menyerahkan. Nah, karena ID admin seharusnya adalah ID admin, tapi karena originnya key ada 2 akan menjadi salah satu, jadi atribut kita pakai nama, yang lain kita
pakai admin, tetapi nanti sini itu merupakan ID admin. Nantinya diserahkan oleh admin siapa dan diterima artinya saat untuk terima ini misalnya nul. Kenapa? Karena nanti pada saat bukunya dikembalikan baru kita tinggal update admin yang terima itu siapa. Kemudian satu transaksi pasti ada banyak buku yang dipinjam, jadi kalau ada banyak buku yang dipinjam maka harus ada satu tabel lagi, yang satu tabel detail. Ada detail pinjam dari ID detail, private key atau instrumen ID pinjam. Kemudian berrelasi dengan tabel buku, artinya di transaksi pinjam ini buku apa saja yang dipinjam dan jumlahnya berapa. Jadi ini dalam satu transaksi pinjaman pasti berhubungan dengan pengunjung yang melakukan pinjam, kemudian berhubungan dengan tabel buku, kemudian tinggal pinjam dan satu tabel detail ini berrelasi antara satu dengan yang lain. Ini adalah rancangan sistem informasi perpustakaan yang akan kita bangun dalam semester ini pada mata kuliah website.